Kota Zebrudia adalah pusat berkumpulnya para hunter muda. Di kota ini, setiap hari puluhan pemula mendaftarkan diri ke guild dengan mimpi untuk menjadi legenda. Sebagian besar berakhir dengan kegagalan, namun sebagian kecil mampu bertahan, dan nama mereka dikenang sepanjang sejarah. Di antara keramaian itu, lahirlah sebuah kelompok baru bernama Party Grieving Soul. Mereka baru resmi tercatat sebagai hunter selama 1 hari. Nama mereka belum dikenal. Kekuatan mereka masih jauh dari memadai. Namun tekad di mata setiap anggotanya sudah cukup untuk menyalakan rasa ingin tahu siapapun yang melihat. Misi pertama segera menanti, membersihkan dungeon level 1 di pinggiran kota Zebrudia. Bagi hunter berpengalaman, misi itu hanyalah latihan. Biasanya dungeon tingkat pertama hanya dihuni slime dan goblin, makhluk lemah yang bahkan bisa dikalahkan oleh petualang sendirian. Namun bagi Grieving Soul, misi ini adalah awal segalanya. Mulut gua dungeon menganga lebar, diselimuti kabut tipis. 6 pemuda itu melangkah masuk tanpa ragu. Mereka tidak memiliki pengalaman sebelumnya, dan karena itulah mereka tidak memiliki gambaran jelas mengenai apa yang akan mereka hadapi. Lorong pertama gelap dan lembab. Udara bergetar oleh sesuatu yang asing. Dari kedalaman muncul bayangan besar. Tubuh setinggi 2 kali manusia dewasa, bermata tunggal yang menyala merah, dengan otot sebesar batu karang. Itulah Cyclops. Bagi hunter veteran, kehadiran monster semacam itu di dungeon tingkat rendah merupakan hal yang tidak masuk akal. Tetapi Grieving Soul tidak menyadarinya. Bagi mereka, itulah yang seharusnya ada. Mereka menerima pemandangan itu tanpa terkejut, tanpa curiga, seolah memang begitulah wujud dungeon level 1. Maka ketika kawanan Cyclops maju dengan langkah berat, mereka pun menghunus senjata. Tidak ada rasa takut, hanya keberanian buta yang lahir dari ketidaktahuan. Pertarungan segera pecah. Anthem, sang paladin, maju menahan serangan pertama dengan perisainya. Liz berlari cepat mengitari kaki raksasa itu. Lucia mengangkat tangannya, memanggil sihir es untuk membekukan tanah. Luke menebas dengan pedang, sementara Citri melemparkan botol bom yang meledak dengan cahaya hijau. Cry, sang ketua muda, hanya berdiri tegap di garis depan, matanya tajam menilai jalannya pertempuran. Namun kekuatan mereka masih terlalu jauh. Cyclops yang mereka hadapi terlalu besar, terlalu kuat. Perisai Anthem terhantam berkali-kali, tubuh Liz hampir terjepit, mantra Lucia terpatahkan, pedang Luke terpental, dan ramuan Citri tidak mampu menghancurkan kulit keras sang monster. Mereka pun jatuh satu persatu, tubuh terpental ke dinding batu. Darah dan luka mulai mengotori pakaian mereka. Tetapi meskipun kekalahan jelas di depan mata, tidak seorang pun menunjukkan rasa takut. Tidak seorang pun berniat menyerah. Bagi mereka, inilah yang wajar. Inilah harga yang harus dibayar untuk menyelesaikan misi pertama. Hari itu mereka mundur dengan tubuh penuh luka, namun dengan tekad yang tetap menyala. Bagi Grieving Soul, pertempuran ini baru saja dimulai. Mereka tidak mengetahui bahwa apa yang mereka hadapi seharusnya mustahil. Yang mereka tahu hanyalah satu hal, selama masih bisa berdiri, mereka akan kembali mencoba. Maka dimulailah perjalanan panjang mereka di dalam dungeon itu. Sebuah pertarungan yang akan berlangsung berhari-hari, menguji tubuh, pikiran, dan jiwa mereka. Dan hari pertama berakhir dengan kekalahan, tapi juga dengan keberanian yang tidak tergoyahkan. Hari-hari berikutnya di dalam dungeon menjadi ujian yang tidak pernah mereka bayangkan. Pertarungan pertama berakhir dengan kekalahan, namun Grieving Soul tidak pernah berhenti. Dengan luka yang masih terbuka, mereka kembali masuk ke lorong gelap itu, menghadapi kawanan Cyclops dengan keyakinan polos bahwa itulah yang memang seharusnya ada di dungeon level 1. Sejak hari kedua, pertempuran berubah menjadi siklus penderitaan. Anthem berdiri di garis depan. Tubuhnya menjadi perisai hidup yang menerima hantaman demi hantaman. Perisainya retak, dagingnya robek, tetapi ia tetap berdiri setiap kali jatuh. Liz berulang kali meluncur di antara kaki monster. Tubuhnya penuh lebam dan luka sayatan, namun ia tidak pernah berhenti bergerak. Lucia terus memanggil sihir es, meski tangannya gemetar dan darah mengalir dari hidungnya akibat kelelahan. Luke menebaskan pedang berkali-kali hingga bilahnya terkelupas.
Sementara Sitri menghabiskan puluhan ramuan dan bom hanya untuk memperlambat gerakan musuh. Di setiap kesempatan, mereka jatuh. Namun setiap kali mereka jatuh, mereka bangkit kembali. Kegelapan dungeon menjadi saksi bagaimana 6 pemuda yang bahkan belum matang dalam pengalaman menantang kawanan raksasa yang seharusnya mustahil bagi mereka. Tidak ada rasa takut dalam mata mereka, hanya tekad yang tidak pernah padam. Hari berganti, luka semakin dalam, pakaian hancur, peralatan rusak, nafas mereka berat, tubuh mereka nyaris tidak mampu bergerak. Namun di setiap kesempatan, mereka kembali mencoba. Pada hari ketiga, Liz hampir hancur terinjak di bawah kaki Cyclops. Anthem memaksakan tubuhnya untuk melindunginya, meski tulangnya hampir patah. Pada hari keempat, Luke kehilangan pedang utamanya dan terpaksa bertarung dengan bilah cadangan yang jauh lebih lemah. Hari kelima, Sitri kehabisan bom potion dan mulai melempar ramuan yang bahkan belum ia uji dengan benar. Hari keenam, Lucia jatuh pingsan setelah melepaskan mantra besar yang memecahkan sebagian dinding dungeon. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang berniat menyerah. Dan akhirnya, pada hari ketujuh, perjuangan panjang itu mencapai puncaknya. Dengan tubuh hampir runtuh, darah menetes dari setiap luka, dan napas terengah-engah, mereka berdiri sekali lagi. Anthem memukul perisainya dengan tenaga terakhir, memanggil perhatian musuh. Liz melesat, menusuk titik lemah di lutut. Luke menebas dengan kekuatan yang tersisa. Lucia melepaskan sihir es terakhirnya, membekukan sebagian besar tubuh Cyclops. Sitri melempar bom yang meledakkan kepalanya menjadi serpihan. Satu persatu, para raksasa bermata satu itu runtuh. Tubuh mereka menghantam lantai batu, membuat dungeon berguncang. Dan untuk pertama kalinya, setelah 7 hari penuh darah dan keringat, dungeon itu sunyi. Tubuh para anggota Grieving Soul tergeletak di lantai, hancur, babak belur, nyaris tidak mampu bergerak. Mereka tidak tahu bagaimana mereka bisa bertahan. Mereka tidak tahu bahwa keberanian polos mereka melampaui batas kewajaran. Yang mereka tahu hanyalah satu hal. Mereka telah berhasil. Dungeon level 1 akhirnya dibersihkan. Namun, di tengah semua luka dan penderitaan itu, ada satu hal yang terasa tidak wajar. Sesuatu yang baru akan terungkap, yang akan mengguncang keyakinan mereka. Cry berdiri tanpa luka sedikit pun. Jubahnya tetap utuh. Tubuhnya bersih dari goresan. Bahkan nafasnya tidak berat. Seakan-akan ia tidak ikut serta dalam pertempuran yang berlangsung selama 7 hari penuh. Hal ini menimbulkan pertanyaan dalam benak semua orang. Bagaimana mungkin ketua parti yang memimpin mereka tidak menderita satu luka pun? Padahal musuh yang mereka lawan jauh melampaui akal sehat. Semakin lama dipikirkan, semakin jelas bahwa kemenangan mereka bukan hanya hasil dari kerja keras atau sihir yang mereka gunakan. Ada sesuatu yang berbeda. Dalam ingatan mereka, setiap kali Cyclops mencoba menyerang Cry, sesuatu yang aneh selalu terjadi. Ketika sebuah palu raksasa diayunkan ke arahnya, Cyclops itu malah terpeleset dan menghantam temannya sendiri. Ketika ada yang berusaha menghantam Cry dari atas, kepalanya justru terbentur atap gua hingga roboh. Setiap langkah Cry yang sederhana, setiap gerakan kecilnya, selalu diikuti oleh serangkaian kebetulan yang mustahil, membuat musuh-musuh itu celaka tanpa dirinya perlu mengangkat senjata. Barulah mereka sadar, seluruh perjalanan di dungeon ini penuh dengan keberuntungan absurd yang mengitari Cry. Bukan sihir, bukan kekuatan fisik, melainkan nasib yang selalu berpihak padanya. Namun, bersamaan dengan kesadaran itu, mereka juga mengingat sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sejak hari pertama mereka masuk bersama Cry, banyak keanehan yang seharusnya tidak terjadi. Dungeon level 1 yang seharusnya hanya berisi slime dan goblin, tiba-tiba dipenuhi oleh kawanan Cyclops, seolah-olah makhluk-makhluk dari hutan terdekat tersedot masuk ke dalam lorong bawah tanah ini. Lebih buruk lagi, pintu dungeon yang seharusnya bisa terbuka kapan saja, terkunci rapat begitu mereka melangkah masuk. Mereka baru bisa keluar setelah semua monster di dalamnya musnah. Fenomena itu tidak pernah tercatat sebelumnya. Tidak ada catatan hunter, tidak ada sejarah guild, tidak ada rumor sekalipun tentang dungeon yang terkunci permanen atau monster yang berevolusi spontan menjadi bentuk mengerikan. Semua itu hanya terjadi ketika Cry hadir, dan kini benang merahnya mulai terlihat. Cry memang orang paling beruntung di dunia. Manusia yang dilindungi oleh nasib sehingga mustahil terluka.
Tetapi pada saat yang sama, ia juga adalah orang paling sial di dunia. Kesialan itu menarik bencana, mengubah dungeon biasa menjadi neraka, memaksa partinya bertarung dalam kondisi mustahil. Keberuntungan dan kesialan itu berputar dalam lingkaran takdir yang aneh, menelan semua orang di sekitarnya. Bagi dunia luar, nama Cry akan mulai dikenal. Bagi para saksi di tempat ini, ia mulai dipandang sebagai dewa yang turun ke bumi. Namun, kebenaran yang hanya diketahui oleh mereka adalah satu hal sederhana. Cry bukanlah dewa, bukan pula pahlawan sempurna. Ia hanyalah manusia biasa yang terikat pada paradoks paling gila di dunia. Sosok yang membawa keberuntungan mutlak sekaligus kesialan mutlak. Dan perjalanan mereka baru saja dimulai. Nah, dari situlah awal mula lahirnya sebuah rumor aneh. Sang master bukanlah manusia biasa, melainkan seorang dewa. Atau, sebagaimana banyak yang mulai menyebutnya, Master Wakami. Bagi para anggota Grieving Soul, menyaksikan kekuatan abnormal yang mengelilingi Cry sudah menjadi bagian dari keseharian mereka. Namun, bagi para hunter lain, kisah tentang kekuatan seperti dewa itu terlalu sulit untuk dipercaya. Karena alasan itulah, meskipun di mata rekan-rekannya Cry adalah sosok yang sangat kuat, bagi orang luar yang belum pernah melihat kemampuan sejatinya, ia justru tampak seperti pemalas, bahkan orang paling lemah. Oke, cerita minggu pertama dari Cry sudah beres sampai di sini. Sekarang waktunya salah paham kocak. Kita lanjut lagi cuy. Adegan ini terjadi setelah party dari Grieving Soul sudah pulang ke kota. Dan juga di saat mereka sedang beristirahat pada kafe terbesar dari kota Zebrudia. 1 minggu yang lalu, armor kulit milik Luke masih mengilap dan terawat. Sekarang, armor itu penuh goresan besar berbentuk silang dengan noda merah kehitaman yang menempel di mana-mana. Mantel khusus hunter yang dia pakai juga sobek parah. Dan sepatu bot yang katanya bisa tahan setahun sudah hancur tidak berbentuk. Bukan cuma Luke, armor baja khusus yang dibeli mahal-mahal oleh Ansem juga sudah penyok sana sini. Pakaian Liz yang biasanya masih terlihat rapi bahkan setelah bertarung, kali ini lebih mirip seragam tentara kalah perang. Memang, Lucia dan Citri yang selalu berada di barisan belakang kondisinya lebih baik, tapi tongkat sihir mereka sudah setengah hancur karena dipaksa terus-menerus memuntahkan mantra. Jubah mereka juga bolong-bolong dengan noda darah di beberapa bagian. Satu-satunya yang tidak terluka hanya aku. Karena sejak awal aku cuma bisa mondar-mandir bingung, menghindar, dan akhirnya hanya bisa menyemangati mereka dari belakang. Sudah seminggu kami berada di ibu kota kekaisaran Zebrudia. Aku dan teman-teman dari Grieving Souls datang ke sini dengan harapan besar tentang profesi hunter. Tapi kenyataannya, level di kota ini jauh lebih gila dari apa yang kubayangkan. Ya, memang kami pendatang baru di sini. Tapi sebelumnya kami sudah latihan 5 tahun di kampung halaman. Teman-temanku juga sudah diakui berbakat oleh mentor masing-masing. Bahkan sebelum datang ke ibu kota, kami berhasil menaklukkan salah satu treasure vault lokal dengan rekor tercepat sepanjang sejarah. Dari sudut pandangku yang paling cupu, mereka semua itu luar biasa. Tapi ternyata ujung-ujungnya kami hanya anak desa yang belum apa-apa. Setelah dengan susah payah menyelesaikan eksplorasi pertama di Treasure Vault ibu kota, kami pulang dalam kondisi babak belur dan berkumpul di sebuah bar bernama Tempat Belajar Para Penantang. Bar itu terletak persis di sebelah asosiasi penjelajahan. Kami minum untuk merayakan satu hal, setidaknya kami masih hidup. Luke yang biasanya percaya diri, kali ini duduk lemas sambil menggaruk kepala. Liz yang biasanya paling ceria juga kelihatan kehabisan tenaga. Luke mengangkat pedang kayu kesayangannya yang sudah patah 2, lalu menatapnya penuh penyesalan. Dia tetap saja menyebutnya Absolute Divine Sword Testament Blade. Semua orang menanggapinya dengan komentar datar, tapi aku tahu mereka semua tetap menghargai semangat Luke. Lucia masih kelihatan pucat setelah menghabiskan banyak mantra saat bertarung. Dengan napas tersengal, dia sempat berkomentar bahwa Cyclops yang kami lawan terlalu kuat untuk ukuran level 1. Memang benar, seharusnya Cyclops tidak muncul di sana. Dan lebih mengejutkan lagi, ternyata ada berbagai macam level Cyclops. Ada yang level 4, ada yang 5, dan bosnya level 6. Itu benar-benar di luar nalar. Citri dan Ansem juga sepakat
Bahkan armor khusus Ansem yang harganya sangat mahal bisa hancur parah dalam waktu singkat. Kami semua terdiam karena sadar betapa dekatnya kami dengan kematian waktu itu. Hanya aku yang selamat tanpa luka. Bukan karena kuat, tapi karena aku memang tidak melakukan apa-apa selain menghindar. Mereka tidak keberatan, bahkan sempat bercanda soal itu. Tapi rasa bersalah tetap menempel di dadaku. Baru saja aku tenggelam dalam pikiran, seorang hunter mabuk dari meja sebelah mendekati kami. Dia menatap dengan wajah merah karena alkohol, lalu tertawa keras sambil menuduh kami berbohong. Katanya, mana mungkin pemula seperti kami bisa bertemu Cyclops di Goblin Cave. Bahkan lebih mustahil lagi, bisa lolos hidup-hidup setelah bertemu Cyclops. Luke, Liz, dan yang lain saling berpandangan. Lalu Sitri mengangkat sebuah kantong kulit besar ke atas meja. Dia membukanya dengan pelan. Aku buru-buru memalingkan wajah, tapi bau darah menyengat langsung memenuhi ruangan. Suasana bar seketika berubah ricuh. Suara teriakan, panik, dan langkah-langkah mundur terdengar dari segala arah. Semua orang baru saja menyadari benda yang dikeluarkan Sitri adalah kepala Cyclops, monster yang katanya mustahil ada di dungeon level 1. Dan saat itulah rumor aneh itu pun tentang party dari Grieving Soul akhirnya mulai lahir. Nah, kalau kalian ingat, cerita ini ada di anime episode ketiga. Tapi sayangnya ceritanya berbeda. Pertama, pertarungan di anime melawan Cyclops tidak pernah ditayangkan, alias yang ada di dalam anime cuma adegan di dalam bar saja. Kedua, tubuh dari party Grieving Soul tidak terluka parah. Harusnya armor mereka rusak parah dan tubuhnya penuh darah. Tapi di anime disensor serta tidak ada satupun darah. Ketiga, Cry di anime nampak terluka, padahal di novel tubuh Cry mulus seperti motor baru. Keempat, Grieving Soul bertarung selama 1 minggu, bukan 1 hari. Kelima, Grieving Soul sempat tertekan dan juga terdesak. Barulah pada hari ke-7, mereka bisa membersihkan dungeon. Keenam, kekuatan dewa dari Cry di novel dijelaskan secara detail. Khususnya tentang bagaimana keberuntungan selalu berpihak kepada Cry. Sehingga semua serangan dari monster sama sekali tidak ada yang kena. Sebagai catatan, di sini Cry belum punya save ring satupun. Jadi, jika Cry terkena serangan monster, harusnya tubuhnya akan terluka parah. Di sisi lain, kekuatan kesialan dari Cry juga dijelaskan secara detail di dalam novel. Hingga kita pun jadi tahu tentang apa penyebab mereka selalu sial jika pergi bersama Cry. Contohnya, gudang harta karun level 1 bisa naik jadi level 6 bahkan jadi level 10. Lalu monster-monster yang lemah tiba-tiba saja bisa berevolusi menjadi sangat kuat. Dan tentunya banyak lagi kesialan-kesialan lainnya yang bahkan masih berlanjut sampai dengan sekarang. Dan puncaknya adalah kejatuhan dari negara Code.